Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Dina, saya bidan yang jaga pada pagi hari ini. Nah, jadi Ibu di sini nanti saya akan membantu persalinan Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah bersedia? Baik, jika bersedia saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Ibu ya. Jadi Ibu, tadi di sini setelah dilakukan potongan tali pusat, di sini pada bayi ditemukan tanda-tanda seperti bayi kesulitan bernafas, kemudian bayi tidak menangis secara spontan. Jadi di sini saya akan membantu bayi untuk bisa bernafas Ibu. Untuk prosedurnya sendiri nanti bayi akan dihisap lendir baik dari mulut dan juga hidung, kemudian akan dibantu dengan rangsangan pada punggung, kemudian akan dibantu dengan pemberian pada sungkup dengan cara ventilasi tekanan positif atau VTP Ibu. Bagaimana Ibu, apakah bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia, ini saya akan pindahkan ke meja resusitasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Untuk meja resusitasi sendiri yaitu alasnya harus rata, kemudian diberi ganjalan pada bayi dengan ganjalan kurang lebih 3 cm, kemudian diberi lampu dengan jarak 60 cm. Di sini posisikan bayi dengan semi ekstensi atau menghidu dengan cara memberi bantalan tadi. Kemudian bayi dihisap lendir dari mulut tidak lebih dari 5 cm. Kemudian untuk hidung tidak lebih dari 3 cm. Selanjutnya bayi dikeringkan kecuali tangan dan juga dada. Kemudian pada bayi di bagian punggung diberikan rangsangan taktil. Selanjutnya karena di sini handuknya basah, maka diganti dengan kain yang ada di bawahnya. Selanjutnya posisikan bayi. Di sini karena bayi masih belum bisa menangis atau masih belum bisa bernafas, maka akan dilakukan VTP atau ventilasi tekanan positif dengan cara memberi sungkup yang menutup mulut dan hidung bayi secara keseluruhan. Kemudian VTP percobaan dilakukan dengan cara memberi VTP sebanyak 2 kali, kemudian dengan tekanan sebanyak 30 cm air. 1, 2. Dilakukan VTP sebanyak 20 kali dengan waktu 30 detik dan juga tekanannya 20 cm. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Selanjutnya, jika di sini bayi sudah megap-megap, maka dilanjutkan VTP lagi sebanyak 20 kali dengan waktu 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Baik, selanjutnya dilakukan penilaian. Jadi di sini jika bayi sudah bisa menangis, maka langsung diberikan kepada ibu untuk dilakukan asuhan pasca resusitasi, yaitu dengan cara IMD. Tapi jika bayi masih belum bisa menangis, maka bayi harus dirujuk. Baik, jadi jika resusitasi dilakukan di rumah sakit, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan rangsangan haikal.
Tapi jika bayi masih belum bisa menangis ataupun masih belum bisa bernafas, di situ bayi diberikan 1 siklus VTP. Kemudian jika masih tetap belum bisa, maka dilakukan kompresi bersamaan dengan VTP. Jadi jika di sini denyut jantung dari bayi ini kurang dari 60 kali per menit maksud saya, maka dilakukan kompresi dan juga VTP secara bersamaan. Saat melakukan kompresi bersamaan dengan VTP, yaitu dilakukan 3 kali kompresi dengan 1 kali VTP, yaitu sebanyak 15 kali VTP dengan dilakukan secara kolaborasi. Untuk melakukan kompresi yaitu dilakukan di bagian tengah dari puting dengan jarak 2-3 cm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 15 kali. Kompresi dan juga VTP secara bersamaan, maka dilakukan menghitung denyut jantung dari bayi sebanyak 1 menit. Jika denyut jantung dari bayi ini kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukan VTP bersamaan dengan kompresi. Tetapi jika denyut jantung bayi ini 60-100 kali per menit, maka hanya dilakukan VTP saja. Kemudian jika denyut jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit, maka langsung diberikan kepada ibu untuk dilakukan IMD. Ibu ini bayinya sudah dilakukan resusitasi, kemudian di sini dilakukan IMD ya ibu ya. Baik ibu, jadi tadi semua dari persalinan kemudian sampai resusitasi sudah saya lakukan. Semoga ibu lekas sembuh ya ibu ya. Iya. Sekian dari saya, terima kasih ibu. Saya permisi terlebih dahulu. Alat. Untuk handscoon direndam di larutan klorin.